Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul tentang pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nurul Azmi Mute, NIM 2006 112 513. Saya Yaucuti Alawiyah, NIM 2006 111 615. Saya Melata Barat dengan NIM 2006 11491. Saya Tika Udesaya dengan NIM 2006 112507. Saya Fatah Jana dengan NIM 2006 124689. Adapun alat dan bahan yang dapat kita gunakan dalam menunjang praktikum ini yaitu yang pertama ada blender dan saringan. Selanjutnya ada timbangan. Selanjutnya ada kotelas sebagai wadah, ada piring sebagai penghomogenan ekstrak. Selanjutnya bahannya yaitu air dan gelas 500 gram. Selanjutnya ada betadin dan solvent. Baiklah, adapun pengertian dari enzim, yaitu enzim merupakan suatu senyawa organik yang berbentuk protein yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai katalis, sehingga dinamakan biokatalisator dan mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim ini yaitu ada suhu, pH atau derajat keasaman, ada konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator. Nah, dalam praktikum fisiologi tumbuhan ini, kita akan mengamati pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Adapun cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Kami yaitu menimbang gelas sebanyak 500 gram. Masukkan 250 ml air ke dalam bak untuk melakukan pencucian. Setelah itu saring air cucian basnya ke dalam wadah yang pertama. Selanjutnya kita lakukan lagi pencucian beras yang kedua kali. Selanjutnya dilakukan lagi pencucian beras yang ketiga kalinya. Kemudian kita homogenkan air cucian beras sampel A, B, dan C. Selanjutnya kita masukkan ke dalam dua wadah. Selanjutnya yaitu pengambilan ekstrak dari toge. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, kita masukkan air sebanyak 250 ml untuk mengambil ekstraknya. Sesudah itu
Selanjutnya kita masukkan togenya sebanyak 200 gram. Tiga. Selanjutnya kita blender sampai halus. Itu kita haluskan. Ini loh, Mil. Ya. Ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menyaring toge yang sudah di blender tadi untuk mendapatkan ekstraknya. Tiga. Agak-agak zoom gitu ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu blender lagi togenya untuk mendapatkan ekstrak toge yang kedua. Nah, setelah itu kita haluskan. Setelah halus, kita lakukan kembali penyaringan untuk mendapatkan ekstrak toge yang kedua. Setelah kita mendapatkan ekstrak toge kedua, kita lanjut memblender kembali sisa dari ekstrak toge kedua untuk mendapatkan ekstrak toge ketiga. Yaitu dengan cara yang pertama, kita masukkan air ke dalam blender. Kemudian kita masukkan togenya. Kembali. Halus, kita kembali saring untuk mendapatkan ekstrak toge yang ketiga. Ya. Berikut adalah hasil dari ekstrak toge yang didapatkan. Yang ini ekstrak toge yang pertama. Ini ekstrak toge yang kedua. Dan yang ini ekstrak toge yang ketiga. Tahap selanjutnya yaitu pemrograman dari ketiga ekstrak toge. Lalu kita aduk sampai dia merah tetap campur. Ya. Setelah ekstrak togenya itu homogen, kita masukkan ke dalam dua wadah. Yaitu tahap pemanasan terhadap ekstrak toge dan ekstrak beras yang sudah kita dapat. Yang pertama yaitu ekstrak toge. Kita lakukan dengan api yang sedang, tidak besar dan tidak kecil selama 5 menit. Kita aduk-aduk, jangan sampai ekstrak togenya mendidih. 5 menit, kita matikan kompor dan kita angkat ekstrak toge. Selanjutnya yaitu ekstrak toge yang sudah kita panaskan, kita diamkan selama 2 menit
untuk kemudian kita lihat perbedaannya antara ekstrak yang dipanaskan dengan ekstrak yang tidak dipanaskan. Oke. Kedua yaitu pemanasan ekstrak air beras. Kita hidupkan pada api yang sedang. Kita tunggu selama 5 menit dan jangan biarkan ekstrak air berasnya sampai mendidih. Stopwatch. Setelah 5 menit kita matikan kompor dan kita angkat ekstrak air berasnya. Kita diamkan selama 2 menit dan setelahnya akan kita amati dan kita bandingkan dengan ekstrak beras yang tidak dipanaskan. Itu proses pengamatan pada ekstrak toge yang telah dipanaskan dan yang tidak dipanaskan dengan menggunakan betadine untuk melihat aktivitas enzim yang terjadi. Yang pertama yaitu ekstrak toge yang sudah dipanaskan, kita ambil sekitar 3 sendok. Begitu pula dengan ekstrak toge yang tidak dipanaskan, kita tuang juga sebanyak 3 sendok. Selanjutnya yaitu kita teteskan sekitar 2-3 tetes betadine ke dalam tiap-tiap piring. Kemudian kita hidupkan stopwatch dan bisa juga kita bantu penghomogenannya dengan bantuan sendok. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghomogenkan ekstrak toge yang dipanaskan. Yang selanjutnya yaitu penghomogenan ekstrak toge yang tidak dipanaskan. Kita lakukan dengan langkah yang sama, yaitu kita hidupkan stopwatch-nya dan kita bantu dengan sendok untuk menghomogenkannya. Dari pengamatan yang sudah kita lakukan, kita ketahui bahwa aktivitas enzim lebih cepat pada suhu yang tidak panas atau cenderung lebih normal dibanding dengan suhu yang panas. Ini terbukti dari penghomogenan yang setelah kita lakukan, di mana lebih cepat penghomogenan ekstrak toge pada larutan yang tidak dipanaskan dibanding dengan yang dipanaskan. Yaitu melihat aktivitas enzim, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim dengan menggunakan ekstrak beras. Langkahnya sama dengan ekstrak toge yang tadi, yaitu kita ambil 3 sendok makan ekstrak beras, kita taruh ke dalam piring. Begitu pula dengan ekstrak beras yang tidak dipanaskan. Lalu kita tetesi 2-3 tetes betadine. Cut dulu, punya foto. Gimana itu penghomogenan dengan bantuan sendok dan kita ukur menggunakan stopwatch.
Di sini kita dapatkan waktu 9 detik untuk menghomogenkan betadin dengan ekstrak beras yang telah dipanaskan. Selanjutnya yaitu yang kedua, penghomogenan ekstrak beras yang tidak dipanaskan. Dari hasil pengamatan yang kita dapatkan hasil bahwa ekstrak beras yang dipanaskan cenderung lebih lambat menghomogenkan betadin dibanding dengan ekstrak beras yang tidak dipanaskan. Dan juga dari pengamatan kita ini kita ketahui bahwa ekstrak beras yang dipanaskan lebih cepat memutih atau berganti warna daripada ekstrak beras yang tidak dipanaskan. Hal ini terlihat bahwa air beras yang tidak dipanaskan cenderung lebih pekat daripada air beras yang tidak dipanaskan. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum yang kita lakukan, yaitu bahwa enzim akan bekerja secara optimal pada suhu yang normal. Nah, artinya ketika suhu yang tinggi atau suhu yang menurun, enzim tidak akan bekerja secara optimal.